Ini kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyaris tidak dikenal bahkan oleh para sahabat sendiri. Dari kabilah mana ia berasal, tak ada yang tahu. Siapa orang tuanya, juga tak ada yang tahu. Dan dia sangat miskin, sementara penampilannya sangat tidak menarik. Sebagian ulama bahkan menggambarkan orang ini sebagai sosok yang menyeramkan. Jika orang melihat wajahnya, mereka akan memalingkan wajah. Begitulah adanya, tidak dikenal, miskin, dan menyeramkan. Dan namanya juga tidak menarik. Julaibib. Tapi dia seorang yang beriman. Dan dia seorang sahabat yang punya tempat khusus di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dia mendatangi Rasulullah. Tampak bahwa ada yang membebani pikirannya. Wahai Rasulullah, mengapa sebagian sahabatmu tidak mengizinkan aku menikah dengan anak mereka? Dari nada suaranya tampak bahwa dia terluka. Mereka menolakmu? Tanya Rasulullah. Betul Rasulullah. Apakah kau kenal keluarga Fulan bin Fulan? Ya Rasulullah. Pergilah ke rumah mereka. Mereka punya anak perempuan. Lamarlah. Julaibib pun pergi menemui keluarga itu. Namun dia ditolak. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, ia pun pergi menemui si Fulan dan berkata, "Saya ingin melamar anak Anda." Mendengar ucapan itu, lelaki tersebut senang sekali. Allahu Akbar. Ini sungguh kabar yang sangat membahagiakan. Rasulullah cepat-cepat meluruskan. Saya bukan melamar untuk saya. Lalu untuk siapa? Untuk Julaibib. Seketika itu juga wajah lelaki itu menjadi suram. Dan ketika ia mengabari istrinya tentang hal ini, istrinya juga sangat kecewa. Dia berkata, banyak pemuda yang lebih baik daripada dia datang melamar anak kita. Dan kita tolak. Banyak keluarga yang terhormat melamar anak kita. Dan kita tolak. Sekarang apakah kita akan menyerahkan putri kita kepada seorang lelaki dari golongan yang paling rendah dan wajahnya menyeramkan? Tidak, tidak, dan tidak. Pembicaraan mereka rupanya terdengar oleh putri mereka yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Ia lalu mendatangi mereka dan berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang memintaku untuk orang yang dia pilih dan kalian menolak. Demi Allah, aku tidak akan menolak permintaan Rasulullah. Aku akan menikah dengan Julaibib. Orang tuanya hanya bisa diam, tidak dapat membantah keputusan putri mereka itu. Ketika Julaibib mendengar kabar ini, kegembiraannya begitu meluap. Tidak pernah ada dalam bayangannya akan dapat menikah. Lebih-lebih dengan seorang gadis yang berpenampilan menarik. Rasulullah kemudian mengumpulkan sumbangan dari para sahabat guna membiayai pernikahan tersebut. Ketika Julaibib bersiap untuk menyambut malam pertama rumah tangganya, terdengarlah seruan bagi para lelaki untuk berperang. Julaibib tertekun. Bertahun-tahun dia begitu berhasrat untuk memiliki seorang istri. Kini setelah dia mendapatkannya, apakah harus ditinggal demi membela agama Allah? Dan Julaibib memilih untuk ikut berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat. Perang berlangsung dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Akhirnya pasukan muslimin memenangi peperangan itu. Selesai perang, para sahabat kemudian mencari kerabat atau teman dekat mereka yang gugur. Sedangkan Rasulullah sendiri hanya melontarkan satu pertanyaan. Lihat Julaibib. Dan setiap orang yang ditanyainya menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak ada yang peduli Julaibib. Hanya Rasulullah yang peduli.
Rasulullah terus mencari. Kepada setiap orang yang ditemuinya, dia bertanya, "Lihat Julaibib?" Dan jawaban yang diterimanya tetap sama, "Tidak ya Rasulullah." Akhirnya ia menemukan Julaibib. Ia telah gugur dan tubuhnya dikelilingi oleh 7 mayat musuh. Ketika melihat pemandangan ini, wajah Rasulullah basah oleh air mata. Dia membunuh 7 orang musuh Islam dan kemudian dia sendiri gugur, ujar Rasulullah penuh haru. Rasulullah kemudian meletakkan tubuh Julaibib di lengannya, lalu menggotongnya sambil terus menangis dan mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan betapa dekatnya mereka berdua. "Julaibib bagian dari diriku dan aku bagian dari Julaibib. Dia bagian dari keluargaku dan aku bagian dari keluarganya." Demikian ia mengulang-ulang ucapan itu. Di tengah perjalanan, tangisnya kemudian berubah menjadi senyuman dan tiba-tiba ia memalingkan wajah. Rasulullah membawa tubuh Julaibib ke pemakaman dan dengan tangannya yang mulia ia menguburkan jenazah Julaibib. Ketika pemakaman itu selesai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi Anda menangis, lalu tiba-tiba tersenyum dan berpaling?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya menangis karena kehilangan salah satu anggota keluarga tercinta. Tidak ada yang peduli padanya selain saya. Kemudian Allah berkenan menunjukkan kepada saya tempat Julaibib di surga. Saya melihat dia berada di surga, sementara salah satu bidadari yang menjadi istrinya berlari menyambut kedatangannya. Saya tersenyum karena akhirnya dia menemukan istri yang didambakannya di surga. Dan saya berpaling karena kaki bidadari tersebut tersingkap sewaktu ia berlari. Saya tidak punya hak untuk melihat istri Julaibib.